Saya tegaskan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap berperan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Dengar kabar Australia dan Israel minta bantuan senjata ke Amerika, Rusia dan Indonesia langsung respon begini. Ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Dunia internasional kembali diguncang oleh perkembangan geopolitik terbaru. Dua sekutu utama Amerika Serikat, Australia dan Israel, secara resmi mengajukan permintaan bantuan senjata mutakhir ke Washington. Langkah ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik dan Timur Tengah yang kian tak menentu. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Sabtu malam waktu setempat, Menteri Pertahanan Australia dan Israel menyebutkan bahwa mereka membutuhkan dukungan pertahanan lanjutan untuk memastikan stabilitas dan kedaulatan wilayah masing-masing. Sumber dari Gedung Putih mengonfirmasi bahwa permintaan ini mencakup jet tempur siluman F-35 tambahan, sistem pertahanan udara Patriot terbaru, serta drone tempur generasi kelima. Tak butuh waktu lama, Rusia melalui Kementerian Luar Negerinya langsung memberikan pernyataan keras. Juru bicara Kremlin, Maria Zakharova, menilai permintaan senjata tersebut bisa memicu eskalasi baru. Jika Amerika terus mempersenjatai sekutunya di wilayah sensitif, kami akan mengambil langkah balasan. Garis merah kami sudah terlalu sering diabaikan, tegas Zakharova di Moskow. Pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Profesor Agus Santoso, menyebut situasi ini sebagai bagian dari era persenjataan ulang global pasca Perang Energi dan krisis pangan dunia. Permintaan Australia dan Israel itu bukan soal pertahanan semata, tapi simbol bahwa dunia sedang bersiap menghadapi konflik terbuka baru, katanya. Meski belum ada konfrontasi langsung, sinyal-sinyal eskalasi semakin terlihat jelas. Dunia menahan napas, berharap diplomasi tetap menang atas desing peluru. Namun, dengan reaksi keras dari Rusia dan kesiagaan TNI, pertanyaannya kini bukan lagi apakah konflik akan terjadi, melainkan kapan. Pada Sabtu malam waktu setempat, pemerintah Australia dan Israel mengeluarkan pernyataan bersama yang tidak biasa. Mereka menyatakan, kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pertahanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, tanpa menyebutkan secara spesifik siapa pihak yang dianggap sebagai ancaman. Kabar ini pertama kali mencuat dari sumber intelijen pertahanan regional yang mengonfirmasi bahwa Israel, di tengah tekanan militer dan politik yang semakin tajam, telah meminta tambahan sistem pertahanan udara, rudal presisi tinggi, dan pasokan logistik militer untuk operasional di Gaza. Sementara itu, Australia, meski tidak secara langsung terlibat dalam konflik, dikatakan tengah memperkuat logistik senjata dengan alasan kesiapsiagaan regional. Sebuah langkah yang memunculkan spekulasi luas tentang keterlibatan mereka di kawasan Asia Pasifik atau bahkan di Timur Tengah. Namun berita ini tak hanya sampai di meja-meja pemerintahan di Barat. Rusia dalam waktu singkat langsung menyuarakan reaksi keras. Setiap upaya memperluas konflik bersenjata dengan dukungan senjata ke pihak-pihak tertentu adalah bentuk provokasi global, tegas juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dalam konferensi pers mendadak di Moskow. Rusia juga mengindikasikan bahwa mereka sedang memantau pergerakan logistik militer AXS di wilayah Mediterania Timur dan bersiap mengambil langkah kontradiplomatik apabila eskalasi senjata terus berlanjut. Sementara itu, pernyataan yang paling mengejutkan justru datang dari dalam negeri. Dalam sebuah acara resmi di Mabes TNI, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan sikap Indonesia yang tegas soal konflik Gaza dan kabar bantuan senjata tersebut. Indonesia tidak akan tinggal diam melihat kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Jika ada negara yang terus menyiram bensin ke api perang, maka mereka harus siap menerima dampak dari kobaran yang mereka ciptakan sendiri, ucap Jenderal Agus dengan nada tajam. Ia menambahkan bahwa TNI saat ini terus memperkuat kerjasama intelijen regional serta mendukung penuh upaya diplomasi damai yang diinisiasi oleh ASEAN dan OKI, Organisasi Kerjasama Islam.
Lebih lanjut, TNI juga disebut telah mengaktifkan Satuan Pemantau Krisis Internasional serta meningkatkan kesiagaan beberapa unsur pasukan perdamaian yang berada di bawah mandat PBB. Konflik Gaza telah menelan ribuan korban jiwa. Sebagian besar adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa serangan udara intensif kembali menghantam area kamp pengungsi di Khan Yunis dan Rafah. Sementara itu, jalur bantuan kemanusiaan diblokade secara sporadis, memperburuk kondisi pengungsi yang sudah sangat memprihatinkan. Ketika suara ledakan mengguncang langit Gaza setiap malam, dunia justru kembali mempertontonkan permainan geopolitik senjata dan dominasi. Di tengah upaya segelintir pihak untuk menghentikan darah yang mengalir, masih banyak yang memilih menyuplai peluru untuk melanjutkan kekerasan. Menurut bocoran dari sumber intelijen strategis di Eropa Timur dan Timur Tengah, Israel telah secara resmi meminta tambahan pasokan rudal presisi tinggi, bom pintar, sistem Iron Dome generasi terbaru, serta drone taktis untuk operasi darat di Gaza. Permintaan ini datang setelah serangan balasan Hamas semakin intens dan tekanan internasional terhadap kebijakan militer Israel semakin keras. Sementara itu, Australia, yang selama ini terlihat netral di mata publik, ternyata telah mengajukan permintaan pembaruan arsenal militer ke Washington. Dokumen diplomatik yang bocor menyebutkan permintaan pengiriman amunisi jarak jauh, kendaraan tempur ringan, serta sistem pertahanan elektronik yang biasanya digunakan untuk operasi luar negeri. Tak butuh waktu lama bagi Rusia untuk merespons. Dalam konferensi pers darurat di Moskow, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menyampaikan pernyataan tajam. Pengiriman senjata ke zona konflik aktif adalah bentuk arogansi yang akan berujung bumerang. Kalian sedang bermain api di ladang minyak dunia. Rusia tidak akan tinggal diam jika provokasi ini diteruskan. Rusia bahkan memperingatkan bahwa setiap langkah militer tambahan dari Amerika dan sekutunya akan dianggap sebagai escalation by proxy, perang melalui tangan-tangan pihak ketiga. Kremlin juga mengisyaratkan bahwa mereka akan memperkuat kerja sama militer dengan negara-negara di Timur Tengah yang teraniaya oleh hegemoni Barat. Sementara dunia Barat dan Timur saling tuding dan memperkuat barisan senjata, suara paling menggetarkan justru datang dari Indonesia. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan di Mabes TNI Cilangkap, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto akhirnya angkat bicara. Tak seperti biasanya, kali ini ucapannya keras, gamblang, dan syarat simbol. Ketika senjata dikirim ke pihak yang menindas, maka yang kalian kirim bukan hanya logam pembunuh, tapi pesan bahwa kemanusiaan bisa dijual. Kami, bangsa Indonesia, tidak akan tinggal diam jika hak hidup rakyat Gaza terus diinjak-injak. Lebih jauh, Jenderal Agus menyebut bahwa Indonesia saat ini tengah memperkuat komunikasi strategis dengan negara-negara OKI dan ASEAN untuk menggalang respon kolektif atas tragedi Gaza. Tak hanya itu, satuan elit TNI seperti Kopassus dan Marinir disebut telah disiagakan untuk potensi penugasan perdamaian jika mandat PBB datang. Di sisi lain, Badan Intelijen Strategis, BAIS TNI, disebut sedang mengawasi intensif pergerakan kekuatan asing di Laut Tengah dan Samudra Hindia, termasuk keberadaan kapal induk Amerika yang mulai mendekati zona konflik.